pertemuan terakhir selesai juga gitu akhirnya berkuliah di STAN. Walaupun kemarin sempat dapat info, saya juga turut ini ya prihatin Kalimongso kebakaran itu tuh di mananya sih sebetulnya Kalimongsonya kebakaran itu? Coba Vigo tahu nggak Kalimongso kebakaran kemarin? Tahu Pak. Ya, itu di bagian mananya ya? Di sepanjang depan situ apa di mananya sih? Ada yang punya Kurang tahu sih Pak di informasi? mana kebakarannya Pak. Soalnya waktu Iya ya, kurang jelas juga ya. Cuma taunya kebakaran aja. Mudah-mudahan sih nggak luas gitu ya, nggak satu kali mongsonya kebakaran kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman juga beberapa ada yang pernah ngekos juga di Kalimongso gitu ya, yang pernah menghabiskan banyak waktu di sana ya. Di gerbang Kalimongso itu ya seru sekali rasanya mengingat-ingat hal tersebut. Nah, Anda sudah sampai di pertemuan ke-13, teman-teman tidak berasa. Setelah ini Anda akan segera bertugas ya atau melanjutkan kehidupan Anda di jenjang berikutnya. Hari ini saya lihat semuanya sudah siap ya jadi PNS, ada PNS Kemenlu gitu ya, calon-calon diplomat ya, kemudian PNS PUPR ya, tukang bangun jalan gitu, ada Kemenpora juga ya yang siap mendukung prestasi Indonesia walaupun tadi kayaknya Markus dan Kevin udah kalah ya kayaknya tadi ya. Jadi sangat menyedihkan sekali walaupun The Daddies masih bisa melaju ke semifinal kayak gitu. Kemudian juga ada tak lain tak bukan juga ada nanti kita sedikit ke Pemda ya, Pemda yang tadi videonya saya putar yang sangat menggiurkan sepertinya, dan juga ada BPKP juga yang dulu BPKP itu adalah salah satu stakeholder STAN ya. Jadi STAN itu dulu terakhir kayak di atas saya setahun 2 tahun itu masih penempatannya di Kementerian Keuangan, BPK dan BPKP gitu. Jadi memang masih ya. Jadi kalau ada anak STAN di BPKP banyak ya, kalau ditanya tuh banyak karena memang dulu lulusan STAN banyak yang ditempatkan di BPKP sebagai salah satu stakeholder kita. Nah, teman-teman hari ini kita sesuai dengan RPS akan mempelajari ya sedikit dan sekilas sebenarnya kemarin kita sudah mempelajari ortalanya Kementerian Keuangan, ya salah satu selain DJP, kemudian DJP secara khusus 2 pertemuan kita juga sudah pahami. Baik, nah hari ini kita belajar sedikit tentang kementerian lainnya ya dan juga pemerintahan daerah. Saya sudah mengambilkan beberapa sampel, sudah memberikan Anda penugasan, sepertinya juga sudah siap ya. Nanti silakan teman-teman bisa punya waktu sekitar 10 menit tiap kelompok untuk memaparkan atau membagikan tentang apa yang sudah kalian diskusikan dan sudah kalian siapkan tentang sekilas tentang organisasi di kementerian lain. Ini seperti apa sih strukturnya? Kita belajar strukturnya, tugas fungsinya. Walaupun di materi tentang Kementerian Negara di awal pertemuan ke-7, ke-8, ke-9 kita sudah sekilas. Nah, nanti kita akan sekilas mengambil seberapa keren sih kerja di sana gitu ya. Ya, nanti kita akan coba sampaikan. Sudah siap semuanya? Gitu. Kalau gitu kita mulai aja ya. Yang pertama, silakan nih kayaknya saya mau ke yang ini dulu, ke yang tadi udah kalah badmintonnya, Kemenpora dulu kali ya. Silakan teman-teman Kemenpora. Kita berikan tepuk tangan untuk Kemenpora. Ini harus yang paling semangat nih menyampaikan karena mereka pemuda dan olahraga. Jadi pemuda dan olahraga di Indonesia itu ada kementeriannya, ada yang ngurusin gitu. Harusnya pemuda-pemuda kita terberdayakan dan berkembang gitu. Nah, silakan kalau gitu kelompok dari Kemenpora. Izin membagikan layar Pak. Ya, silakan, silakan. Sudah bisa ya? Sambil juga di absen ya, saya sambil mengabsen kalian. Ini kayaknya udah lengkap ya, udah ada semua. Oke, baik. Selamat pagi Pak Reza dan teman-teman sekalian. Salam olahraga. Ya, kami dari Kementerian Pemuda dan Olahraga terdiri dari saya Deswara Hatunisa, ada Diava Paramita, Diki Pranata Sitepu, Iqbal, Firsta, dan Hiskia. Nah, pasti kalian sudah pada tahu kan berita yang lagi beredar di dunia maya banyak banget kalau beberapa atlet angkat besi di Indonesia itu udah mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Bahkan dari
ketiga medali yang udah diperoleh di Olimpiade Tokyo kali ini itu berasal dari angkat besi semua. Nah, di balik kesuksesan para atlet yang sedang berlaga, ada kami, Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selalu mendukung penuh atlet kebanggaan Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo yang tengah berlangsung hingga saat ini. Nah, namun seperti yang tadi Pak Reza sudah bilang, pagi ini agak sedih karena atlet unggulan kami, The Minions, Marcus Kevin, harus mengakui ketangguhan Malaysia di perempat final bulu tangkis Olimpiade Tokyo. Nah, langsung aja ya, kita simak pemaparan dari Kementerian di balik kesuksesan para atlet Indonesia. Ya, silakan. Boleh di next. Nah, yang pertama kita bahas dulu tugas dan fungsi dari Kemenpora ini sendiri. Jadi tugas dan fungsinya ini ada di Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, tugasnya itu adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, dalam menjalankan tugas ini, Kemenpora memiliki beberapa fungsi. Nah, yang pertama adalah fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga. Nah, selanjutnya adalah sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga. Yang ketiga adalah koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan. Dukungannya berupa dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, adalah pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga. Selanjutnya ada pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenpora. Nah, terakhir, Kemenpora memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenpora itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke struktur organisasinya, struktur organisasi Kemenpora. Jadi Kemenpora ini dipimpin tentunya oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. Bisa di next untuk bagannya. Jadi Menteri Pemuda dan Olahraga di sini Pak Zainuddin Amali itu membawai staf ahli, kemudian sekretaris kementerian sama tentunya deputi-deputi. Ada 4 deputi, ada pemberdayaan pemuda. Untuk yang dipimpinnya bisa dilihat di slide, yaitu Profesor Dr. Faisal Abdullah. Kemudian deputi pengembangan pemuda, ada kemudian deputi pembudayaan olahraga, sama deputi peningkatan prestasi olahraga. Untuk staf ahli sendiri, bisa dilihat di yang kiri atas, itu ada 4 staf ahli. Ada bidang budaya sportivitas, ada bidang inovasi kepemudaan dan keolahragaan, ada bidang hukum, sama bidang hubungan pusat dan daerah. Kemudian di sekretarisnya, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga sendiri, dipimpin oleh Dr. Andes Gatot Estiwabroto, itu membawai 3 bagian, di mana salah satunya sekarang untuk kondisi per 2 Juni atau 1 bulan kemarin itu ada 1 PLT. Itu PLT Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, yang lainnya ada Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, sama satunya lagi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum. Untuk deputi-deputi ini membawai
1 sekretaris dan beberapa asistennya. Untuk jabatan kosong, untuk per 2 Juni ini tidak ada jabatan kosong. Ini untuk yang kotak kuning ini enggak ada. Untuk pelaksana tugas sendiri atau PLT, untuk per 2 Juni ada 6 PLT untuk di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, adalah dekonsentrasi Kemenpora. Tidak adanya instansi vertikal pusat di daerah dalam Kemenpora mengakibatkan sebagian urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dilimpahkan kepada gubernur. Nah, ini sebagian urusan pemerintahan dilimpahkan kepada gubernur dalam rangka dekonsentrasi. Dekonsentrasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020. Tujuan dari dekonsentrasi ini untuk meningkatkan efektivitas peran dan posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan. Next. Untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan tadi dibiayai melalui DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sedangkan next. Selanjutnya adalah kegiatan dari dekonsentrasi. Dekonsentrasi yang urusannya dilimpahkan tadi, kegiatannya ada yang pertama peningkatan wawasan pemuda, yang kedua pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, yang ketiga adalah peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan. Urusan ini urusan yang dilimpahkan kepada gubernur tidak boleh dilimpahkan kepada bupati atau wakil bupati maupun kepada kepala desa. Dan gubernur selanjutnya next. Gubernur menetapkan perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Perangkat daerah ini misalnya adalah Dinas Pemuda dan Olahraga, atau kalau di tempat saya ada Distipora. Distipora ini ada sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dan setiap 3 bulan, perangkat daerah ini wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri dan tembusan kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Deputi Bidang Pemberdayaan Olahraga, serta Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Selanjutnya mengenai UPT akan dijelaskan oleh Firsta. Ya, silakan. Mana Vestanya? Saya tidak mendengar suaranya ini ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu unit pelaksana teknis yang dibagi menjadi unit pelaksana teknis di pusat dan di daerah. Untuk yang pertama yaitu unit pelaksana teknis, antara lain yaitu yang pertama, Pusat Pengembangan Iptek dan Kesehatan Olahraga Nasional atau PPITKON. Nah,
PPIT KON ini sebagai lembaga pelayanan publik yang memberikan pelayanan ke stakeholder olahraga di bidang kesehatan, serta bertugas melaksanakan pengembangan iptek di bidang olahraga dan kesehatan olahraga. Selanjutnya yaitu ada Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, yaitu di bawah Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, yang bertugas untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan serta keolahragaan secara nasional. Dan yang ketiga yaitu Museum Olahraga Nasional. Nah, Museum Olahraga Nasional ini adalah museum khusus untuk olahraga yang terletak di Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian ada UPT daerah atau UPTD yang tersebar di Indonesia. Baik, saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Teman-teman udah pada dengerin kan ya tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, apakah mungkin teman-teman punya pertanyaan atau pendapat atau mungkin sanggahan gitu terkait pemaparan dari kelompok kami? Kalau misalkan tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Kami kembalikan ke Pak Reza. Ya, baik. Nggak ada pertanyaan. Atau gimana? Tadi sekilas ya. Kalau dia kan masuknya ke kementerian kelompok berapa? Kelihatan tuh dari struktur organisasinya. Ayo, kelompok penyaji. Kelompok berapa? Vicky, Vigo, Iqbal, Dias, Diava. Di kelompok 3, Pak. Ya, jelas ya di kelompok 3. Kok jadi bingung kelompok 3? Ya jelas kelompok 3. Kenapa? Karena strukturnya sendiri bisa dilihat dari fungsinya kita pahami dulu. Kalau kelompok 3 itu dia tidak dinyatakan secara langsung di nomenklaturnya di dalam undang-undang, tetapi ditugaskan untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan. Dalam hal ini spesifik untuk pemuda dan olahraga. Kemudian dapat dilihat dari struktur organisasinya, Anda tidak akan mengenal direktorat, tetapi adanya yang namanya di deputi. Ya, deputi itu pasti akan nempelnya di seluruh kementerian kelompok 3. Nah, kemudian deputinya tadi hanya ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4 deh. Ada 4 deputi. Ya, kemudian ditambah juga sebenarnya salah satunya juga ada tuh. Kan ada apa? Ada inspektorat juga ya dia ya. Ada inspektoratnya juga. Kemudian ada dukungannya yaitu sekretaris kementerian. Nah, tadi sudah disampaikan juga ada beberapa UPT, cuma tadi ada sedikit mungkin yang lupa ada ininya dia, apa? BLU-nya, ya kan? Ada Badan Layanan Umum di Kemenpora. Itu apa namanya? LPDUK. Apa itu LPDUK? Kelompok penyaji. Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan. Iya, Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan. Jadi olahraga di Indonesia itu butuh sponsor, teman-teman. Kalau ngarepin dananya cuma dari pemerintah, nggak akan bisa. LPDUK itu ditujukan untuk membuat sebuah organisasi non eselon yang menerapkan prinsip-prinsip BLU, mengelola dana-dana ke usaha untuk kegiatan olahraga. Tentunya banyak sekali ya partisipasi yang bisa dilakukan oleh BLU tersebut. Ya, itu sekilas. Kemudian tadi sudah disampaikan juga ada dekonsentrasi. Jadi beberapa tugas atau wewenang dari Kemenpora itu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan yang ada di Kemenpora. Kalau dekonsentrasi itu DIPA-nya semulanya adalah DIPA atau anggaran dari Kemenpora. Tapi kemudian dilimpahkan artinya dibagikan ke gubernur tersebut ya untuk dilaksanakan. Itu yang dimaksud dengan dekonsentrasi. Cukup ada pertanyaan? Tadi sekilas mungkin sudah dipahami ya, ada pengembangan pemuda, ada pemberdayaan pemuda. Bedanya di tupoksinya ya, kemudian peningkatan prestasi olahraga.
Gitu. Jadi ada kementerian, ada sebuah organisasi yang tujuannya itu memang untuk meningkatkan ya kapasitas dan mengembangkan kapasitas pemuda-pemuda Indonesia yang berdaya unggul, termasuk juga peningkatan prestasi olahraga. Ya, itu untuk Kemenpora. Ada yang mau ditanyakan terkait ini, struktur organisasinya dan tata kerjanya mereka? Gitu. Budayanya kalau sekilas lihat ya di website, itu budaya Kemenpora itu agak sedikit unik ya. Mereka lebih sporty gitu ya, tidak terlalu kaku. Kalau dilihat dari seragamnya ya, punya seragam sendiri ya kalau nggak salah ya. Kemenpora itu sedikit berbeda kayak gitu karena mereka memang kaitannya dengan peningkatan prestasi olahraga di Indonesia. Ya, di beberapa negara lain itu olahraga juga sangat penting ya. Bahkan ada kementerian-kementerian yang khusus untuk menangani prestasi olahraga kayak gitu. Cukup Kemenpora? Sudah tidak ada pertanyaan ya, sudah kalau gitu kita geser ya ke mungkin ke BPKP dulu. Silakan BPKP sebagai LPNK. Silakan. Ayo silakan. Kok pada slow respon semua ya kalian ya? Udah males kuliah apa gimana sih? Harusnya semangat dong mencari nilai di pertemuan-pertemuan akhir gitu. Karena dosennya aja semangat dan apa ya, gesit gitu kalau mau presentasi. Ini dari mulai pembukaan kelompoknya aja belum mulai-mulai dari tadi. Baik, selamat siang Pak Reza dan teman-teman sekalian. Izinkan kami menyampaikan materi kami pada kesempatan di siang hari ini, yang mana pada kesempatan di siang hari ini, kami dari kelompok 4, yang terdiri dari Iren Priti Pardede, kemudian Kartika Ratri Delia Putri, Keja Nazareta Manurung, kemudian Muhammad Hafid Dewanto, lalu Muhammad Robert Reza Palevi, dan Nabi Muhammad Hirzi. Ya, seperti yang sudah teman-teman dan Pak Reza lihat di layar presentasi, kami akan menyampaikan mengenai BPKP yang merupakan salah satu lembaga pemerintah non-kementerian. Di sini, kami akan mulai pembahasan mengenai BPKP yang akan diawali dengan membahas mengenai tugas dan fungsi dari BPKP itu sendiri. Untuk penyampaiannya akan disampaikan lebih lanjut oleh rekan saya. Silakan dimulai. Yang pertama yaitu tentang tugas dari BPKP. Yang pertama tugas pokoknya yaitu sesuai dengan pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. BPKP mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Kalau dijabarkan, itu mempunyai 5 tugas, melaksanakan pengawasan intern, kemudian melaksanakan kegiatan pengawasan kebenaran umum negara, melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden, keempat, melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian dan pemerintahan pada wilayah kerjanya, melaksanakan penyelenggaraan dan melaksanakan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan bangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian akan dilanjutkan dengan fungsi BPKP. Next slide. Nah, jadi dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi-fungsi. Jadi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP, sebenarnya ada 14 fungsi BPKP. Namun atas fungsi tersebut bisa diringkas menjadi perumusan. Yang pertama, merumuskan kebijakan nasional. Yang kedua, pengawasan, mengawasi akuntabilitas keuangan, pembangunan nasional, pemanfaatan aset negara atau daerah, program yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit keuangan, tugas dan fungsi di BPKP. Yang ketiga adalah konsultasi.
BPKP menjalankan fungsi konsultasi untuk manajemen risiko, sistem pengendalian intern atau SPI, tata kelola kebijakan pemerintah, dan kemudian fungsi keempat, lanjut, adalah sosialisasi. BPKP menyelenggarakan sosialisasi untuk sistem pengendalian intern kepada badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan, baik untuk badan pusat maupun daerah. Dan yang terakhir adalah pelayanan. BPKP menyelenggarakan fungsi pelayanan berupa administrasi umum. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi BPKP. Menurut Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP dipimpin oleh seorang kepala, yang saat ini dipimpin oleh Dr. Muhammad Yusuf Ateh. Kemudian, seorang kepala BPKP akan membawahi satu sekretaris utama, yaitu Ibu Ernandi Sudarmanto. Selanjutnya, seorang kepala BPKP juga akan membawahi 5 deputi, 1 inspektorat, dan 4 pusat. Deputi yang pertama, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, dipimpin oleh Pak Salamat Simatulak. Kemudian yang kedua, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dipimpin oleh Pak Iman Taufik Purwanto. Yang ketiga, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, dipimpin oleh Pak Dadang Purnia. Yang keempat, Deputi Bidang Akuntan Negara, dipimpin oleh Ibu Sali Salama. Dan yang terakhir, yang kelima, Deputi Bidang Investigasi dipimpin oleh Ibu Agustina Arumsari. Selain itu, 4 pusat yang merupakan unsur pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP. Yang pertama adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan. Yang kedua, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan. Yang ketiga, Pusat Informasi Pengawasan. Dan yang keempat, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor. Selain itu, BPKP juga menyebarkan perwakilannya di setiap provinsi yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya, tugas dan fungsi setiap deputi akan dijelaskan oleh Hafid Dewanto. Pada Hafid Dewanto, silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas dari masing-masing bagian pelaksana tugas dari BPKP itu sendiri berdasarkan Perpres nomor 192 tahun 2014. Yang pertama, Kepala BPKP mempunyai tugas untuk memimpin BPKP dalam menjalankan tugas dan fungsi dari BPKP itu sendiri. Lalu, di bawah dari kepala itu sendiri, yang bertanggung jawab pada kepala ada sekretariat utama, yang merupakan unsur pendukung pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala. Sekretariat utama ini dipimpin oleh sekretaris utama, dan tugasnya adalah membantu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP. Kemudian berikutnya, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman mempunyai tugas untuk membantu kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian dan kemaritiman. Berikutnya ada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, mempunyai tugas untuk membantu kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan. Yang selanjutnya adalah Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, yang mempunyai tugas untuk membantu kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah. Lalu, ada Deputi Bidang Akuntan Negara yang mempunyai tugas untuk membantu kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Kemudian untuk deputi yang terakhir ada Deputi Bidang Investigasi, yang mana deputi ini mempunyai tugas untuk membantu kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan, termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli.
Lalu di dalam tubuh BPKP juga terdapat inspektorat yang merupakan unsur pengawas di tubuh BPKP itu sendiri. Inspektorat ini mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP. Lalu seperti yang sudah dibahas oleh rekan saya sebelumnya, di lingkungan BPKP terdapat pusat sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi BPKP yang mana pusat itu sendiri terdiri dari 4. Lalu untuk perwakilan BPKP itu sendiri ada di tiap provinsi yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan bagian teman saya, yaitu mengenai instansi vertikal BPKP. Instansi vertikal BPKP terletak di kantor perwakilan tersebut umumnya terletak di ibu kota provinsi, kecuali semisal Provinsi Banten yang memiliki kantor di Jakarta Pusat. Nah, kantor perwakilan BPKP ini dipimpin oleh seorang kepala perwakilan yang memiliki jabatan pejabat struktural eselon 2. Nah, kepala perwakilan ini akan dibantu oleh kepala bagian tata usaha dan beberapa koordinator pengawas bidang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari teman ataupun Pak Reza? Ya silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya. BPKP ini mirip ya fungsinya itu secara umum atau secara general kita bisa bilang fungsinya itu sebagai apa? Reza, apanya pemerintah? Pengawas internal pemerintah, Pak. Iya, jadi auditor internal gitu ya. Beasiswa yang saya peroleh dari Kementerian Keuangan pun waktu saya melanjutkan pendidikan adalah kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan EDB dan juga dengan BPKP karena kaitannya kita ingin menyelenggarakan sebuah program untuk APIP, aparatur pengawas internal pemerintah. Jadi dunia auditor, kemudian pengawasan internal pemerintah itu bersinergi. Nah, BPKP ini juga sangat bersinergi terhadap penyelenggaraan pengawasan keuangan daerah, ya keuangan daerah maupun keuangan laporan pemerintah. Ya, kemudian silakan. Ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan bagi yang ingin bertanya BPKP? Apa positifnya atau menariknya BPKP ini kalau menurut kelompok penyaji? Satu, jelas kalau dilihat dari instansi vertikalnya, dia hanya berada di ibu kota provinsi ya dari sisi kantor perwakilan. Kemudian pegawainya itu kalau nggak salah sekarang banyak juga ya 6 ribuan pegawai BPKP itu ya yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Dari sisi itu ya positifnya. Nah, silakan ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Deputi dari BPK yang bertugas untuk mengawasi Kementerian Komunikasi dan Informasi itu yang mana ya? Soalnya kan lihatnya kan yang pertama ada deputi bagian ekonomi dan kemaritiman, baru situ ada tentang Polhumkam, Mbak. Kalau misalnya mengenai komunikasi dan informasi gitu, deputi yang mana? Coba tadi ditayangkan kembali deputi bidang komunikasi bukannya nggak ada, pusat dia kan? Iya, Pak. Nggak Iya. ada yang ngawasin gitu, Pak. Maksudnya? Deputi dari BPPK yang mana, Pak, yang mengawasi bagian komunikasi dan informasi gitu, Pak? Coba ditayangkan. Coba ditanggapi kelompok penyaji.
Saya kurang begitu menangkap ya pertanyaannya Vigo ini kaitannya dengan struktur organisasi. Boleh saya ulang Pak pertanyaannya? Ya, kan ini ada beberapa deputi kan Yep. yang menangani untuk penyelenggaraan pengawasan keuangan yang ada pada kementerian-kementerian, ya kan? Iya. Ya. Saya nggak menemukan itu Pak. Kan Pak perekonomian kemaritiman kita tahu kementerian yang mana yang diawasin Pak. Kalau saya nggak menemukan kalau Kominfo itu masuk di deputi bidang yang mana. Kan kalau kementerian koordinator itu kan ada 4 ya, Vigo. Maksudnya kalau kita melihat dari struktur organisasi ini, struktur organisasinya, dia akan mengurusi kementerian koordinator. Kemudian kementerian koordinator itu akan membawahi beberapa kementerian-kementerian, ya kan? Nah, kita punya berapa kementerian koordinator? Di pertemuan ke-8 kita udah belajar, ada 4 kementerian koordinator, ya kan? Anda bisa lihat ada deputi bidang perekonomian dan kemaritiman. Ini artinya ada 2 Kemenko di sana yang ditangani. Ada Kemenko bidang perekonomian dan Kemenko maritim, ya kan? Maritim investasi, ya. Pak Luhut Binsar. Itu ada 2. Nah, 2-nya lagi di deputi yang lain, yaitu deputi bidang Polhukam, ya itu Kementerian Polhukam, ya yang di Polhukam, dan juga ada Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Itu 1 deputi dengan Polhukam. Jadi seluruh kementerian koordinator itu dibagi pengurusannya pada BPKP menjadi 2 deputi. Seperti itu. Pak, berarti deputinya sesuai dengan bagaimana kementerian koordinatornya, Pak? Kementerian koordinatornya, kayak gitu. Nah, jadi kalau kamu melihatnya bukan dari kementerian mana yang dia tangani, tapi dari kementerian koordinatornya. Termasuklah di dalamnya ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Kominfo, di sana yang dibagi berdasarkan kementerian koordinator. Begitu juga kalau kita melihat dari deputi yang lain, dia langsung ke keuangan daerah, kemudian bidang lain ya, mengurusi akuntan negara dan investigasi. Seperti itu. Karena memang fungsinya mengawasi penyelenggaraan keuangan yang ada di level kementerian dan level daerah. Jadi dia berperan sebagai auditor internal pemerintah yang berlaku sebagai satuan pengawasan internal atau pengendalian internal yang berada di dalam pemerintahan. Sifatnya lembaga pemerintah non kementerian, makanya namanya adalah badan. Kalau kita bicara tentang auditor eksternal, teman-teman, maka kita akan bicara itu adalah BPK. Jadi menjawab ya. Mungkin teman-teman suka bingung apa perbedaan BPK dengan BPKP. Nah, ini jelas dari struktur fungsinya dan struktur organisasinya. Kalau BPKP dia berada di dalam pemerintahan. Artinya dia lembaga pemerintah non kementerian, tugasnya adalah sebagai auditor internal. Ya, tetapi kalau kita bicara BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, dia adalah lembaga independen di luar kementerian. Statusnya adalah lembaga negara. Jadi BPK itu setara dengan presiden, setara dengan DPR, setara dengan Mahkamah Agung. Dia adalah lembaga negara. Ya, yang bertugas sebagai auditor eksternal pemerintah, berada di luar pemerintahan dalam rangka melaksanakan fungsi undang-undang itu BPK ya, sebagai pengawas keuangan independen di luar eksekutif. Kira-kira seperti itu. Menjawab ya? Iya, Pak. Pertanyaannya ya. Jadi nggak usah bingung gitu. Jadi dia nggak mengurusi tiap-tiap kementerian aja karena terlalu besar gitu ya, Vigo. Jadi dibaginya per 2 kementerian koordinator. Itu pun 1 deputi, 2 Kemenko, 2 kementerian koordinator. Yang 1 ada PMK dengan Polhukam, yang satunya lagi ada maritim dan juga perekonomian. Kayak gitu. Ya, BPKP ini memang tempatnya auditor internal ya yang ada di Indonesia. Silakan, ada lagi pertanyaan berkaitan izin BPKP? Bertanya? Iya, silakan. Izin bertanya, Pak. Sebelumnya orang tua saya kan seorang guru. Nah, beliau pernah bilang kalau misalnya sekolahnya sedang diaudit oleh pegawai pusat. Nah, yang ngaudit itu berarti dari pihak BPKP-nya atau dari siapa ya? Tergantung. Jadi kalau misalnya kita bicara ada auditor datang,
gitu ya teman-teman. Misalnya kayak tadi Vira ibunya bilang ada auditor nih datang atau ada pemeriksaan. Anda bisa lihat dulu pemeriksaannya itu siapa yang melakukan. Kalau dia levelnya di tingkat kabupaten kota, itu bisa saja langsung dari inspektoratnya, bisa. Satu ya. Kemudian juga bisa dari dinas-dinas tertentu. Dinas itu kan punya irjennya, teman-teman. Ya kayak tadi mungkin Vira ibunya di dinas pendidikan. Dinas pendidikan itu pasti punya satuan pengendalian internal juga yang mengawasi di lingkup dinas tersebut. Itu bisa juga turun. Ya kan? Kemudian kalau kita tarik lagi ke atas, misalnya dananya itu adalah dana BOS yang sifatnya dari pusat, gitu ya. Itu bisa dilakukan audit oleh inspektorat dari Kemendikbud. Bisa aja. Satu. Dan yang terakhir, bisa juga audit yang dilakukan itu juga bisa dilakukan dari BPKP. Tergantung lingkup mana. Jadi nanti Anda akan paham bahwa lingkup ini itu masuknya ke BPKP. Dia akan melakukan pengawasan terhadap fokusnya kepada laporan keuangan. BPKP itu adalah fokusnya kepada lingkup-lingkup laporan keuangan. Review atas laporan keuangan, pemanfaatan aset ya tadi sudah disampaikan ya. Nanti mungkin bisa direview lagi. Itu ada banyak ketentuan atau fungsi yang diberikan kepada BPKP. Nah, jadi silakan saja nanti dilihat kembali Vira. Ini apa yang diaudit? Nah, jadi kita bisa akan memiliki pengetahuan ini sebenarnya yang melakukan siapa. Kayak gitu. Ya, kalau BPK lain lagi. Ya, BPK itu dia lebih ke laporan keuangan pemerintah pusat yang sudah sifatnya nasional gitu. Bisa turun sampai ke bawah, bisa aja. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Tergantung dengan hasil pengembangan dan rencana audit yang bersangkutan. Demikian, menjawab ya, Vira ya? Jawab. Ya. Jadi memang pengendalian internal di negara kita itu memang banyak, teman-teman. Dari level kecil di dinas, naik ke level gubernur, wali kota, naik ke level BPKP, ada tugas fungsi BPKP sendiri berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah, laporan keuangan daerah, ya, kemudian dana desa juga ada di sana oleh BPKP, audit, review, ya, kemudian memberikan pertimbangan kepada presiden untuk kebijakan selanjutnya. Itu what BPKP do. Karena tarik lagi ke BPK. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan BPKP? Ya, kalau untuk penghasilan setahu saya memang masih di bawah Kementerian Keuangan. Sudah cukup menjawab ya satu kalimat itu. Ya, oke, silakan. Kalau begitu, cuma BPKP ini auditornya sering jalan ya. Ini udah pasti banyaklah tambahan SPD bagi para auditor kita kalau mereka melakukan perjalanan dinas. Ya, oke, silakan kalau gitu. Terima kasih BPKP. Selanjutnya PUPR. Nah, silakan PUPR. Izin share screen ya, Pak. Ya. Suara saya bisa terdengar? Ya, silakan. Saya kepencet stop participation sharing. Silakan ditampilkan lagi. So kaget ada muka siapa tuh tadi? Ya, silakan. Sudah terlihat pemirsa semua? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, hadirin yang berbahagia. Nah, kembali lagi dalam acara Bincang Properti bersama saya, Feni Roje. Ya. Biasanya kan pemirsa melihat saya di Rumpi No Secret atau biasanya saya membawakan acara Podomoro, kemudian Sedayu Group yang biasanya saya selalu menggunakan kata-kata khas saya yaitu Senin harga naik. Ya, kali ini beneran bukan bercandaan, kita tidak lagi mempromosikan ini ya apartemen yang Senin harganya naik. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial. Hari ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu kementerian yang ada di Indonesia. Pemirsa, ini dia, kita sambut Kementerian PUPR ya. Nah, di kesempatan kali ini saya juga tidak menyangka ya acara Bincang Properti ini bisa mengundang top global, nomor 1. Pokoknya orang nomor 1 di Kementerian PUPR. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Menteri PUPR Pak Bakti. Ya, Pak Bakti, selamat siang Pak Bakti. Selamat siang. Iya, sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih loh Pak Bakti ini menyempatkan hadir di acara Bincang Properti, sangat sibuk sekali padahal Pak Bakti ya. Ini dia dengan Pak Bas ya Pak ya.
Saya bukan Pak Bas, saya Pak Bes. Karena Oh, Pak akronim Bes. Bakti Iya. Kaswandi disingkat Bes. Oh, begitu. Memang Kementerian untuk jadi Menteri PUPR ini harus mirip-mirip wajahnya. Terima kasih Pak Bakti sudah menyempatkan hadir. Berikutnya ada dari bagian Bina Konstruksi, ada Mas Ardi. Selamat siang, Mas Ardi. Selamat siang. Selamat siang. Baik. Berikutnya nih ada 3 Sri Kandi ya dari bidang Cipta Karya, ada Bu Carol. Bu Carol, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Bu Carol. Kemudian dari Sekjen ada Mbak Dede. Ini anggota termuda nih di Kementerian PUPR, Mbak Dede. Selamat siang, Mbak Dede. Oh iya, baik. Berikutnya yang terakhir Sri Kandi ini dari bidang perumahan. Ini ada Ibu Ataya. Ibu Ataya, selamat siang. Selamat siang, Mbak Feni. Oh iya, terima kasih ya. Ini sudah menyempatkan semua hadir. Ibu-ibu, mbak-mbak ini cantik sekali. Tadi Pak Bes sudah titip ke saya. Nanti yang paling muda duluan. Nanti Mbak Dede ya. Nanti kita akan bicarakan apa aja sih. Nah, dalam waktu 10 menit ke depan kita akan mengenal lebih dekat tentang Kementerian PUPR. Yang pertama nih, saya ingin bertanya ke Mbak Dede nih. Kan kita udah tahu ya PUPR, pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Tapi kita nggak tahu nih sebenarnya fungsi Kementerian PUPR hadir di Indonesia ini apa ya? Mungkin Mbak Dede bisa membantu untuk menjelaskan. Silakan Mbak Dede. Baik, terima kasih Mbak Feni atas pertanyaannya. Untuk fungsi dari Kementerian PUPR ini ada di Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian PUPR. Ada 9 fungsi, tapi untuk secara garis besar kira-kira fungsinya itu untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, lalu juga ada penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan pemukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategis. Selain itu, Kementerian PUPR juga melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur di organisasi Kementerian PUPR. Juga melakukan pengelolaan untuk barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, serta melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian PUPR di daerah. Ya, kurang lebih fungsi dari Kementerian PUPR seperti itu, Mbak Feni. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dede. Fungsinya banyak sekali ya, ada 9. Nah, kalau kita lihat nih, fungsinya kan ada banyak. Apakah ini dikerjakan sendiri semuanya, single fighter, Pak Bas, kemudian Mbak Dede dan teman-teman yang ada di sini saja, atau ada yang lain? Kita mau bahas dulu tentang struktur organisasinya. Saya mau bertanya ke ke Pak Bakti deh, ke menterinya, kemudian ada dibantu nanti Mas Ardi dan juga Ibu Ataya. Silakan. Baik, untuk next slide ya. Untuk struktur organisasi yang pertama itu ada Sekretariat Jenderal. Nah, Sekretariat Jenderal ini sendiri bertugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi. Adapun fungsinya diantaranya ada mengkoordinasi kegiatan kementerian, menyusun rencana dan program serta anggaran, lalu membina dan memberi dukungan administrasi, lalu mengkoordinasi dan menyusun peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pengelolaan barang milik negara, dan yang terakhir ada melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Adapun struktur organisasi di Sekretariat Jenderal ini sendiri terdiri atas 7 biro dan 3 pusat. Untuk biro 7 biro itu sendiri, yang pertama ada Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, lalu ada Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Umum, Biro Hukum, dan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, serta Biro Komunikasi Publik. Lalu untuk pusatnya terdiri atas 3. Yang pertama ada Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan, Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah. Lalu selanjutnya terkait Inspektorat Jenderal. Nah, Inspektorat Jenderal ini mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian PUPR. Adapun fungsinya menyusun kebijakan teknis, melaksanakan pengawasan, lalu menyusun laporan hasil pengawasan, melaksanakan administrasi dan pelaksanaan fungsi lainnya yang ditugaskan oleh Menteri PUPR. Nah, untuk struktur organisasi di Inspektorat Jenderal itu sendiri, yang pertama ada Sekretariat Inspektorat Jenderal, lalu selanjutnya ada Inspektorat 1 sampai Inspektorat 6. Nah, Inspektorat 1 ini mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan PUPR pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Lalu untuk Inspektorat 2 ini melakukan pengawasan pada Ditjen Bina Marga,
Inspektorat 3 melakukan pengawasan di Ditjen Cipta Karya. Inspektorat 4 melakukan pengawasan di Direktorat Penyediaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR. Lalu selanjutnya Inspektorat 5 ini melakukan pengawasan kepada Sekretariat Jenderal, Ditjen Bina Konstruksi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Lalu yang terakhir ada Inspektorat 6 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan melalui audit investigasi, penelitian, dan pengembangan pengawasan internal. Lalu selanjutnya ada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Nah, fungsinya tugasnya yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air. Adapun fungsinya yang pertama merumuskan kebijakan, lalu melaksanakan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air, menyusun norma standar prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya air, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, melakukan evaluasi, administrasi, dan pelaksanaan fungsi lain. Adapun struktur organisasi di ya Pak Menteri, mungkin singkat aja ya Pak Menteri ya, supaya nggak terlalu panjang. Saya tahu Bapak memang memiliki jadwal yang cukup padat, tapi mungkin kita bisa singkat aja, nggak usah terlalu detail gitu ya. Tapi sekilas mungkin para dirjennya itu bisa dikenalin. Kadang-kala kan ada yang bingung ya, apa sih Bina Marga, apa sih Cipta Karya, gitu ya. Silakan Pak Menteri. Lalu selanjutnya ini Ditjen Bina Marga secara ringkas ini menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan. Untuk Ditjen Bina Marga ini sendiri terdiri atas ada Sekretariat Direktorat Jenderal, 9 direktorat, dan ada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional yang nantinya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut di slide keempat. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Saudara Ardi. Ya, selanjutnya melanjutkan Pak Menteri kita, Pak Bas. Saya akan menjelaskan direktorat-direktorat selanjutnya. Yang pertama itu, yang melanjutkan itu Direktorat Jenderal Cipta Karya. Direktorat Jenderal Cipta Karya ini mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan pemukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategis, yang terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, dan direktorat-direktorat berikutnya adalah Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Pemukiman, Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Air Minum, Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman, Direktorat Sanitasi, Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Bina Teknik Pemukiman dan Perumahan, dan Direktorat Kepatuhan Internal. Lalu selanjutnya adalah Direktorat Jenderal Perumahan. Direktorat Jenderal Perumahan ini mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan. Dan Direktorat Perumahan ini terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Rumah Susun, Direktorat Rumah Khusus, dan Direktorat Kepatuhan Internal. Dan selanjutnya itu Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ini mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan bidang jasa konstruksi. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ini terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, dan Direktorat Keberlanjutan Konstruksi. Lalu selanjutnya ada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Direktorat Jenderal ini bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pemukiman, dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ataya. Baik, selanjutnya ada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Nah,
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah ini mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. Nah, di bawah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah itu ada Sekretariat Badan, lalu yang kedua ada Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, ada Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah 1, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah 2, dan ada Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah 3. Nah, selanjutnya ada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini memiliki tugas yaitu melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Nah, yang terdiri atas yang pertama itu ada Sekretariat Badan, yang kedua ada Pusat Pengembangan Talenta, yang ketiga ada Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, yang keempat ada Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan yang terakhir ada Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen. Lalu yang terakhir ada Badan Pengatur Jalan Tol. Nah, beberapa tugas dan fungsi dari Badan Pengatur Jalan Tol yaitu merekomendasikan tarif awal dan penyesuaian tarif tol kepada Menteri. Lalu yang kedua ada melakukan pengambil alihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya dan merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Menteri. Nah, organisasi di bawahnya itu ada Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. Nah, mungkin itu Mbak Feni untuk struktur organisasi. Baik, terima kasih Bu Ataya. Tadi saya sempat notice banyak suara burung. Mungkin Bu Eva work from hutan ya, Bu Ataya ya. Terima kasih Bu Ataya. Mbak Feni tanyain itu burung Ataya apa burungnya Pak Bes itu tadi? Oh tadi ternyata dari Pak Bes. Nggak tahu saya. Saya terkesima ya tadi sepertinya Pak Bes sarapannya double karena tadi semangat sekali. Terima kasih Bu Ataya, Mas Ardi dan juga Pak Bes. Kita berlanjut dari struktur organisasi yang sedemikian rupa ini. Pelaksana tugasnya bagaimana? Apakah ada unit-unitnya atau bagaimana? Kita coba tanyakan ini ke Ibu Carol ya. Ibu Carol, silakan Ibu Carol. Baik, Mbak Feni, bisa slide berikutnya dulu. Ibu Carol, maaf ini operatornya memang agak ya, mungkin Ibu Carol silakan. Boleh. Iya, Mbak Feni. Oke, jadi untuk unit pelaksana teknis di Kementerian PUPR itu disebut dengan balai-balai. Untuk pertama ada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air itu ada Balai Besar Wilayah Sungai tipe A dan tipe B, Balai Wilayah Sungai tipe A, dan balai-balai teknik. Nah, Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai itu fungsinya adalah pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai. Tidak termasuk penyusunan program, konstruksi, konservasi air, pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, irigasi, rawa, air tanah, dan juga drainase utama perkotaan. Nah, lalu untuk kelompok balai teknik ini adalah UPT-UPT yang wilayah kerjanya mencakup seluruh balai-balai di Indonesia yang memberikan dukungan administrasi. Nah, lalu untuk di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, itu ada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional tipe A, tipe B, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional tipe A, dan kelompok balai-balai teknik juga. Untuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, itu adalah tugasnya melaksanakan pemrograman, perencanaan, pembangunan, dan preservasi norma standar pedoman di bidang jalan dan jembatan untuk seluruh Indonesia. Untuk balai-balai teknik, tugasnya adalah untuk melakukan pengembangan teknologi, pemberian layanan teknis, dan dukungan administrasi untuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya, itu ada UPT Balai Prasarana Pemukiman Wilayah kelas 1 dan kelas 2, serta kelompok balai teknik juga. Untuk Balai Prasarana Pemukiman Wilayah, tugasnya adalah untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau pembangunan sarana dan prasarana pemukiman, termasuk juga pembangunan pemukiman setelah bencana-bencana alam. Nah, untuk balai tekniknya juga berfungsi untuk melakukan pengujian dan pengkajian teknologi yang berkaitan dengan pembangunan pemukiman, serta memberikan sarana dan dukungan administrasi bagi Balai Prasarana Pemukiman. Lalu di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, itu ada Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
dan Balai Penilaian Kompetensi. Ini sesuai dengan nama balainya. Kalau Balai Pengembangan Kompetensi PUPR, tugasnya adalah untuk melaksanakan pengembangan kompetensi di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Lalu untuk Balai Penilaian Kompetensi, tugasnya adalah untuk melaksanakan penilaian potensi dan kompetensi sumber daya manusia yang bekerja di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, ada UPT Balai Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi. Untuk Balai Jasa Konstruksi, tugasnya adalah pemberdayaan dan pengawasan di bidang jasa konstruksi. Lalu untuk Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, tugasnya adalah pelayanan pengadaan barang jasa konstruksi. Lalu terakhir, di bawah Direktorat Jenderal Perumahan, ada 2 UPT. Yang pertama adalah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas 1, dan yang kedua adalah Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Kelas 2. Untuk Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Kelas 1, dia fokusnya adalah pembangunan perumahan seperti rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana yang terkait dengan rumah-rumah tersebut, dan penyediaan lahan terkait pembangunan rumah-rumah tersebut. Untuk kelas 2-nya, mereka fokus terhadap pembangunan perumahan selain dari rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya, serta penyediaan lahan juga. Ya, mungkin segitu aja Mbak Feni. Baik, terima kasih Bu Carol, penjelasannya luar biasa, terus orangnya juga cantik. Terima kasih Bu Carol ya. Terima kasih Bu Feni. Jadi saltingnya ya Bu Carol. Baik, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Nah ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini Pak Bes tadi sudah titip ke saya. Ada untuk satu penanya yang pertanyaannya tidak susah-susah banget, ada giveaway perumahan ya. Dapat rumah dari Pak Bes ya. Kebetulan kita dari PUPR. Pak Bes, setuju Pak Bes? Ya. Dalam bentuk apa ya? Rumah monopoli? Rumah monopoli mungkin, Mbak. Ya, rumah monopoli. Kalau gitu saya request hotel. Kalau nggak, saya nggak mau rumah. Kalau hotel kan lebih mahal pajaknya. Ya, silakan. Silakan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ada Kementerian PUPR? Kalau tidak ada, ini rumahnya untuk saya. Iya. Tadi kalau melihat Bu Feni dengan Bu Carol tuh kayak yang lagi di Bukit Golf Mediterania gitu ya. Harga naik besok. Fasilitasnya apa ini Mbak Feni? Kayak gitu kan? Banyak sekali, Pak. Iya. Cintai produk-produk Indonesia ya. Ya, silakan. Jangan di sini, nanti saya kena marah sama Pak Menteri. Bukan waktunya promosi, Pak. Ya, kalau gitu saya yang tanya tadi, ini PUPR tadi balainya tadi itu kan UPT kan ya, berarti kan ada kepala balainya juga, gitu kan ya. Secara lebih spesifik, kenapa mesti ada balai? Balai itu kan banyak ya, di Jawa Timur, di Jakarta, bahkan satu kota bisa beberapa balai gitu. Secara lebih spesifik tuh tugasnya apa sih? Silakan. Mungkin Bu Carol tadi ya. Baik, mungkin Bu Carol atau langsung dijawab oleh menterinya atau rekan-rekan yang lain? Mungkin mau berdiskusi terlebih dahulu ya. Boleh. Iya, silakan kalau gitu. Isinya balai itu apa gitu loh, maksudnya dari sisi organisasinya tuh fungsinya kelihatan sebetulnya kan. Balai-balai itu kan unik nih, kalau di kementerian lain jarang ada balai-balainya. Kalau dari segi struktur organisasinya sih emang per balai-balai itu beda-beda sih Pak. Tergantung dia, misalnya kalau balai jenderal, balai yang ada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air itu pasti dalam struktur organisasi balainya tuh ada bidang-bidang yang terkait dengan fungsi-fungsinya, misalnya bidang keterpaduan pembangunan infrastruktur sumber daya air, bidang pelaksanaan jaringan sumber air, seperti itu sih Pak. Iya, tapi secara spesifik kalau kita ngomongin balai, UPT, unit pelaksana teknis, dia itu adalah sekelompok orang, sekelompok pegawai yang berada di bawah Kementerian PUPR untuk melakukan monitoring dan pelaksanaan perencanaan berkaitan dengan fungsi tersebut. Gitu ya Bu Carol. Jadi kalau misalnya ada balai tadi balai sumber daya air, berarti dia mastiin pembangunan, perencanaan. Jadi Satker sendiri yang mastiin bahwa proses pelaksanaan pembangunannya itu beres di wilayah tersebut. Gitu kan maksudnya ya?
Nah, Iya, Kak. iya gitu. Jadi teknisnya itu ada pada level balai-balai itu tadi. Jadi kalau Pak Menteri itu ke daerah, itu pasti kepala balainya tuh kudu tahu di sana itu bendungannya jadinya semana gitu ya. Kalau dia mau bikin waduk gitu kan, sumber daya air gitu kan, waduk, bendungan banyak sekali sebenarnya untuk memastikan bahwa seluruh potensi alam yang ada di bumi Indonesia ini tuh bisa berfungsi untuk rakyatnya. Itu loh tugas nobel, tugas mulia dari seorang PUPR. Ya, termasuk juga menyediakan perumahan. Harga rumah tuh sekarang mahal nggak sih? Mahal banget. Compare to penghasilan tuh sangat mahal, gitu kan? Nah, bagaimana pemerintah bisa punya peran di sana, memberikan ya infrastruktur perumahan. Ya, tadi sudah disampaikan rumah khusus, rumah susun, rumah swadaya, ya kan? Perumnas ya yang dulu sudah digenjot, sekarang coba ditambahkan lagi kayak gitu untuk penyediaan rumah. Karena sekarang kalau Anda tahu ya, ini riset ya, Anda silakan lihat risetnya milenial Indonesia tuh teman-teman. Luckily cuma 13% yang mampu bisa punya rumah. 87%-nya itu dengan penghasilan dia, dengan potensi pengembangan karir dia, itu nggak mampu punya rumah. Nah, jadi itu ada peran pemerintah di sana melalui PUPR untuk bisa menyediakan. Ya, karena rumah itu sangat mahal. Bahkan kan Anda juga baca gitu bahwa rumah di Jakarta itu sangat overpriced sekali. Ya, compare to negara yang lain. Kira-kira gitu ya, PUPR ya. Silakan kalau gitu, Mbak Feni, mau ditutup atau mau ngasih brosur lagi, silakan. Terima kasih Pak Reza, kembali semakin jelas ya untuk audiens di rumah. Karena mengingat waktu juga saya sudah ini ya, oleh tim kreatif sudah diberi waktu yang terbatas, jadi kita tutup acara Bincang Properti kali ini. Terima kasih banyak untuk audiens di rumah yang sudah memperhatikan, dan juga terima kasih untuk Pak Reza untuk tambahan informasinya. Sampai jumpa di Bincang Properti berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sangat menarik sekali yang disampaikan. Nah, ini levelnya mahasiswa saya tuh seperti kelompoknya PUPR ini ya, bisa kreatif, bisa mengemasnya jadi sangat menarik ya. Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Silakan DKI ya kali ya, Bapeda DKI. Nah, ayo silakan. Saya sangat tertarik ini kalau membahas tentang DKI karena saya sangat ingin jadi pegawai DKI. Tapi silakan kalau gitu kelompok Pemda DKI atau Bapeda DKI. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke, silakan Yusril untuk share screen. Baik, sebelumnya selamat siang teman-teman dan Pak Reza. Kami dari kelompok 5 terdiri dari saya sendiri Rauzatul Makfirah, kemudian teman saya Rizky Trial Dakifah, Siti Nur Faizah, Tunjung Prihantoro, Yaya Saroy, dan Yusril. Selamat datang di Pemda yang gajinya paling besar tapi biaya hidupnya juga besar. Tak lain dan tak bukan yaitu Pemda DKI Jakarta. Nah, walaupun tahun lalu nih nggak dibuka slot untuk PKN STAN, mudah-mudahan tahun ini dibuka nih untuk mahasiswa PKN STAN. Betul teman-teman? Kita betulkan saja ya, langsung saja. Yang pertama untuk Mas Tunjung Prihantoro, saya persilahkan. Nah, baiklah, yang pertama kita akan membahas visi, misi, dan tugas dari Bapenda DKI Jakarta. Untuk visinya yang pertama, dia menjadikan badan pendapatan daerah yang mampu mewujudkan kemandirian fiskal dalam pembangunan kota Jakarta. Sementara untuk misinya ada dua, yaitu optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Terkait dengan tugasnya, yaitu menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan pada sub-bidang pendapatan. Dalam melaksanakan tugasnya ini, Bapenda DKI Jakarta dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah. Untuk fungsinya sendiri, itu dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu ada perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar, proses bisnis di bidang pendapatan yang bersumber dari pajak, retribusi, maupun penerimaan daerah lainnya. Dan yang kedua itu ada fungsi pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pembimbingan teknis atas penyelenggaraan pelayanan di bidang pendapatan daerah. Selanjutnya. Baik teman-teman, sebagai calon
penempatan kita PNS seragam coklat, kita harus mengetahui dulu apa sih struktur organisasinya. BPRD ini diketuai atau dikepalai oleh kepala badan dan juga serta wakilnya. Nah, di bawahnya terdapat kurang lebih 6 bidang yang langsung bertanggung jawab kepada kepala atau wakil. Bidang yang pertama yaitu sekretariat. Sekretariat ini bertugas untuk menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan BPRD. Di dalam sekretariat ini terdapat 4 subbidang. Yang pertama subbidang umum. Subbidang umum ini bertugas untuk menyusun rencana, melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran badan, dan merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya. Bagian yang kedua adalah sebagian kepegawaian. Di sini tugasnya kurang lebih sama dengan sebagian umum, namun tentunya lebih berfokus pada mengelola kepegawaiannya. Sebagian yang ketiga adalah sebagian keuangan. Sebagian ini bertugas dan bergerak di bidang keuangan pastinya. Yang keempat terdapat sebagian program dan anggaran. Di sebagian ini tugasnya lebih ke arah menyusun kebijakan dan melaksanakan evaluasi. Kita lanjut ke bidang yang kedua, yakni bidang perencanaan dan pengembangan. Bidang ini bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan dan pemanfaatan PMD yang tidak dipisahkan, hasil pengelolaan dana bergulir, penerimaan sebagai akibat penjualan dan tukar-menukar, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah, pendapatan pajak daerah, dan juga pendapatan dari retribusi daerah. Di dalam bidang ini terdapat 3 subbidang. Yang pertama merupakan subbidang perencanaan pendapatan. Subbidang ini bertugas untuk merencanakan kebijakan mengenai pendapatan daerah. Yang kedua terdapat subbidang pengembangan sistem informasi yang bertugas menyusun proses bisnis sistem informasi. Seperti misalnya aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan dan menyetorkan pajaknya. Lalu subbidang yang ketiga adalah subbidang pengembangan pemungutan. Subbidang ini bertugas untuk membuat inovasi agar pemungutan lebih optimal. Selanjutnya bidang yang ketiga adalah bidang pendapatan 1. Pasti teman-teman bingung kok ada 2 sih, bidang pendapatan 1 dan pendapatan 2. Nah ini hanya dibedakan oleh objek pajaknya saja. Kalau di bidang pendapatan 1 ini bertugas untuk menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan potensi, ekstensifikasi, pengendalian, pemeriksaan, penagihan, dan penindakan pajak daerah berupa PBBP 2, BPHTB, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak hiburan. Di dalam bidang ini terdapat 3 subbidang. Yang pertama, subbidang potensi dan ekstensifikasi pajak 1. Seperti pada namanya, bidang ini bertugas untuk menggali potensi dan juga melakukan ekstensifikasi ke wajib pajak. Yang kedua, subbidang pengendalian pajak 1. Bidang ini juga sama seperti namanya, bertugas untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang terakhir, subbidang pemeriksaan dan penagihan pajak 1. Bidang ini lebih ke arah pemeriksaan dan juga nantinya bidang ini dapat melakukan penagihan pajak dengan surat paksa daerah dan juga dapat melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Bidang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizky. Baik, selanjutnya yaitu bidang pendapatan pajak 2. Sama seperti yang dijelaskan oleh saya sebelumnya, tugasnya kurang lebih sama dengan bidang pendapatan pajak 1. Cuma perbedaannya di sini dari segi objeknya. Untuk bidang pendapatan pajak 2 itu, tugasnya yaitu menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan potensi ekstensifikasi, pengendalian, pemeriksaan, penagihan, dan penindakan pajak daerah berupa pajak kendaraan bermotor, bea bank nama kendaraan bermotor, pajak air tanah, pajak restoran, pajak iklan, pajak parkir, dan pajak rokok. Nah, bidang pendapatan pajak 2 ini memiliki 3 subbidang, yaitu subbidang potensi dan ekstensifikasi pajak, subbidang pengendalian pajak, dan subbidang pemeriksaan dan penagihan pajak. Kemudian, bidang yang keempat yaitu bidang pendapatan retribusi dan lain-lain, pendapatan asli daerah. Memiliki 3 subbidang juga, yaitu subbidang retribusi, subbidang lain-lain pendapatan asli daerah. Bidang pendapatan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah ini mempunyai tugas menyelenggarakan pengkoordinasian, penyusunan potensi, ekstensifikasi, dan pengendalian pendapatan daerah
berupa retribusi daerah, hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan. Kemudian yang terakhir yaitu bidang peraturan. Bidang peraturan memiliki 3 subbidang, yaitu subbidang peraturan 1, subbidang peraturan 2, dan subbidang fasilitas hukum. Bidang peraturan ini mempunyai tugas menyelenggarakan pembentukan dan harmonisasi produk hukum daerah, serta fasilitasi dan advokasi hukum, yaitu pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan litigasi atau non-litigasi dan advokasi hukum pada pengelolaan pendapatan daerah. Selanjutnya akan melanjutkan rekan saya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur unit kerja Badan Pendapatan Daerah Bapenda DKI Jakarta. Nah, yang pertama UPPD. UPPD adalah unit pelayanan pemungutan pajak daerah yang tersebar sebanyak 43 di seluruh wilayah di DKI Jakarta. Nah, unit pelayanan pemungutan pajak daerah ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan dibantu oleh Wakil Kepala Badan. Nah, kemudian dipimpin oleh Kepala Unit PPD yang mempunyai tugas yaitu untuk menyelenggarakan pelayanan pemungutan pajak air, pajak tanah, dan pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya. Dan melaksanakan fungsi yaitu untuk menyusun rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran badan. Kemudian ada subbagian tata usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit yang bekerja yaitu yang bertugas sebagai unit pelayanan pungutan pajak daerah. Kemudian ada satuan pelaksana pelayanan dan penetapan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit yang merupakan unit kerja non-struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator satuan pelaksana pelayanan dan penetapan yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan informasi dan konsultasi tentang perpajakan daerah. Nah, kemudian ada satuan pelaksana pendataan yang berkedudukan juga di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit, yang merupakan unit yang kerja yang non-struktural juga yang dipimpin oleh seorang koordinator satuan pelaksana pendataan, dan dia mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengumpulan analisis, penyusunan, dan pemutakhiran data dan informasi subjek dan objek pajak daerah. Kemudian yang terakhir yaitu ada satuan pelaksana penagihan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab juga kepada Kepala Unit yang merupakan unit non-struktural dan yang dipimpin oleh seorang koordinator satuan pelaksana penagihan yang mempunyai tugas menerima dan melaksanakan penelitian formal permohonan pengurangan PBB, P2, dan BPHTB. Kemudian ada suku badan pendapatan yang terdapat 5 suku badan pendapatan yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Nah, suku badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, suku badan dikoordinasikan oleh wali kota atau bupati dan dipimpin oleh kepala suku badan dan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pendapatan pada wilayah kota atau kabupaten. Nah, kemudian ada subbagian tata usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala suku badan. Nah, sebagian tata usaha ini mempunyai tugas yaitu untuk mengelola kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah suku badan. Kemudian ada subbidang penilaian dan pemeriksaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala suku badan yang bertugas untuk melaksanakan penganalisian dan perumusan dan penyusunan rencana dan pemeriksaan dan melaksanakan pemeriksaan pajak sesuai dengan daerah kewenangannya. Selanjutnya, next, Faiza. Ya, singkat saja ya, tinggal 5 menit kurang, silakan Siti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subbidang penagihan dan penindakan serta subbidang penyelesaian dan pengurangan sengketa pajak. Kedua subbidang ini dipimpin oleh seorang kepala subbidang. Di bawah subbidang penagihan dan penindakan ini terdapat kelompok jabatan fungsional. Nah, subbidang penagihan dan penindakan ini memiliki tugas seperti melaksanakan penyelesaian keputusan gugatan, banding, dan atau peninjauan kembali, serta melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, dan sebagainya. Lalu berikutnya terdapat subbidang penyelesaian dan pengurangan sengketa pajak yang berfungsi yang memiliki tugas untuk menghimpun dan mendokumentasikan pelaksanaan penyelesaian, pengurangan, dan keberatan, dan sebagainya. Berikutnya, yaitu terdapat
Pusat Data dan Informasi Pendapatan atau Pusdatin yang dipimpin oleh seorang kepala unit. Pusdatin ini memiliki tugas menyelenggarakan kesisteman, teknologi, data, penyuluhan, dan layanan informasi pendapatan daerah. Pusdatin ini memiliki 1 subbagian tata usaha dan 4 satuan pelaksana. Subbagian tata usaha Silakan ini di skip aja ya. Kita nggak punya Iya. waktu nih ya, sampai level eselon 4 cukup lah. Next. Ini kalau sekilas Anda sudah bisa tebak belum teman-teman? Udah ngarah ya. Tadi kalau misalnya langsung aja ya saya bilang UPPBD, coba tadi back dulu sebelumnya ya. 43 yang ada di DKI tadi ya itu adalah sama seperti tugasnya seperti KPP ya, UP 3D ini. Kemudian kalau subannya ya, suku badan pendapatannya ini hanya ada 4 ya kalau tidak salah 5 saja ini di tiap wali kota, iya kan? Faiza dan juga Vira ini sama seperti Kanwil. Ya, Kanwil pajak daerahnya yang ada di Provinsi DKI. Jadi ada suku badan pendapatan Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, ya Jakarta Utara, Kepulauan Seribu dan Jakarta Selatan. Ya, kemudian kalau PDIP tadi Pusdatin tadi yaitu sama seperti kita punya yang namanya Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan, PPDD, PDP. Itu saja sama ya sepertinya. Cuma memang dia versi mininya. Jadi nggak kayak kita yang sangat besar gitu karena memang subnya sedikit. Jadi di dalam sub-sub itu ada fungsi-fungsi tertentu, penagihan, pemeriksaan, ya kan, upaya hukum tadi sengketa pajak dan lain segala macamnya. Oke, silakan dilanjutkan sedikit lagi. Oke, izin menjelaskan yang terakhir, salah satu unit pelaksana teknis di BPRD Jakarta yaitu unit pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Dan mungkin ini yang paling unik dan yang paling banyak dikenal sama teman-teman. Jadi mungkin banyak dikenal dengan kantor Samsat, tapi apa yang teman-teman lihat di layar teman-teman ini merupakan struktur dari unit pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Jadi ini bukan struktur kantor Samsat, ini struktur unit pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Nah, jadi di BPRD Jakarta itu mereka memang punya satu unit yang khusus untuk mengadministrasikan, mengurus dokumentasi dan sebagainya tentang pajak kendaraan bermotor. Nah, unit ini kemudian diletakkan di kantor Samsat yang berada di 5 daerah. Kalau di Jakarta ada di 5 daerah, ada Jakarta Pusat, Selatan, Barat, Timur, dan Jakarta Utara. Dan ada juga yang satu dengan Kepulauan Seribu, Kabupaten Kepulauan Seribu. Nah, di dalam yang saya menjelaskan adalah di dalam kantor Samsat. Samsat itu kan singkatan dari sistem administrasi manunggal satu atap. Jadi dalam Samsat itu tidak hanya ada BPRD UPT dari BPRD Jakarta saja, tapi ada juga dari biasanya dari kantor kepolisian. Jadi di dalam Samsat itu bukan hanya kantor BPRD saja, tapi dia terdiri dari beberapa lembaga di dalamnya. Jadi ada kantor polisi, ada kepolisian, dan ada juga dari BPRD. Mungkin itu saja yang unik dari BPRD Jakarta. Saya kembalikan ke Vira. Baik, terima kasih kepada Yusril. Saya persilahkan kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau saya minta bukain Pergub 19 2020. Jadi versi mini ya, ini versi mininya gitu ya. Tadi juga objeknya sudah jelas ya. Jadi ada di dalam daerah seperti yang teman-teman juga pelajari. Jadi ada pajak daerah dari mulai pajak hotel, air permukaan, air tanah, kemudian pajak restoran, retribusinya juga ada gitu ya. Nah, ini dia Pergub. Pergubnya mana? Pergub DKI buat yang penasaran. Pergub 154. Tadi saya minta Pergub. Dan ini ya, 19 2020.
Ada pertanyaan berkaitan DKI? Kalau nggak kita geser nih, teman-teman. Ketemu Pergub 19-nya? Nah, itu dia Pergub 19 yang sangat senang saya lihat. Coba ke 49 atau 48 ya? Sudah ke 49 kayaknya. Justru. Itu kan ada tuh sebelah kiri kamu tuh. Ininya, apa groupingnya. Nah, ke 49 deh. Nah, naik dikit. Naik dikit. Nah, itu dia. Naik lagi. Ini dokter. Naik dikit. Nah, ya ini. Nah, ini kalau teman-teman pengen tahu ya, penghasilan pegawai DKI. D3 itu masuknya ke 6. Kelas jabatan 6, administrasi ahli atau terampil. Ya, per bulannya sekian. Itu dia. Di atas dari Kementerian Keuangan. Ya. Itu dia tambahan penghasilan pegawai. Itu di luar insentif ya. Di luar insentif atau bonus tahunan dari DKI. Naik lagi ke berapa ya? Yang paling atas itu yang pertama banget ke 30-an, 32. Nah, 32 ini juga fantastis nih. 32. Nah, itu sekdanya. Salah satunya TPP-nya sekian per bulan. Ini kenapa bisa seperti ini, teman-teman ya? Karena apa tadi yang sudah video saya sampaikan? Karena PAD-nya tinggi sekali. Ya, APBD DKI itu sangat tinggi, teman-teman ya. PAD-nya mereka itu bahkan targetnya adalah tahun ini adalah sekitar 60 triliun, 48-nya dari pajak, 48 triliun. Anda bisa bandingkan 60 triliun PAD DKI ini bandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat, PAD-nya saja 1 tahun itu hanya 2 triliun. Compare to 60 triliun. Jadi kalau bisa itu berapa kali lipat? 30 kali lipat, harusnya gaji pegawai DKI bisa 30 kali lipat dari pegawai yang ada di Kalimantan Barat. Gitu. Jadi memang sangat tinggi sekali. Nah, berkaca dengan situ karena kebetulan adik kandung saya adalah pegawai di DKI ya, di Bapeda DKI gitu. Sempat cerita juga bahwa sekarang juga agak sedikit sulit karena realisasi dan penerimaannya sangat rendah karena pandemi Covid ini. Gitu kira-kira. Jadi sama hal yang terjadi. Ya siapa yang mau bayar hotel? Nggak ada yang nginep. Ya kan? Restoran juga seperti itu. Ya itu kira-kira gambaran ke kalian real. Jadi kalau bilang, oh Pemda DKI itu gajinya seberapa tuh udah saya kasih pergubnya. Anda bisa baca sendiri tadi berapa penghasilan mereka setiap bulannya. Ya cukup ya DKI ya mudah-mudahan. Tahun ini sayang mudah-mudahan ada ya. Kelompok penyaji bisa ke Pemda DKI. Nanti tanding sama saya, karena saya juga pengen ke Pemda DKI. Ya, oke. Silakan kalau gitu terakhir ya, 10 menit terakhir kita tambah sedikit lah waktunya untuk Kemenlu. Nah, ini diplomat-diplomat kita, silakan. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Singkat aja ya, Kemenlu ya. Kementerian Kelompok 1, dia unik, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Reza dan teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan materi terkait Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya, perkenalkan kami di kelompok 1, anggotanya terdiri dari Agnes, Sidi, lalu Ahmad, Ino, lalu saya sendiri, dan Anissa. Kita langsung saja ke tugas dan fungsinya. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016, Kementerian Luar Negeri memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Intinya, Kemenlu ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri agar Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan negara lain. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Kementerian Luar Negeri memiliki 9 fungsi, yaitu antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang penyelenggaraan di hubungan luar negeri dan politik luar negeri, melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri, melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri, melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri, melaksanakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Kemudian, membina dan memberi dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, melaksanakan pendidikan dan pelatihan di luar
di bidang luar negeri, mengelola barang milik negara atau kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, serta mengawasi pelaksanaan tugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Jadi pada intinya Kemenlu ini hadir sebagai kementerian yang bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di luar negeri serta turut menjaga perdamaian dunia. Nah, selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi dari Kementerian Luar Negeri yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan terkait struktur organisasi Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan Permenlu nomor 2 tahun 2016, struktur organisasi Kemenlu seperti pada bagan yang disajikan. Nah, Menteri Luar Negeri dibantu oleh Wakil Menteri Luar Negeri, lalu ada staf ahli, kemudian ada Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, 7 Direktorat Jenderal, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Nah, saya akan mulai membahas dari staf ahli. Kementerian Luar Negeri memiliki 5 staf ahli yang memegang bidang politik, hukum, dan keamanan, bidang diplomasi ekonomi, bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri, bidang hubungan antar lembaga, serta bidang manajemen. Nah, setiap staf ahli ini memiliki tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada menteri terkait dengan bidang sesuai keahliannya. Selanjutnya ada Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Inspektorat Jenderal sendiri terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah 1, Inspektorat Wilayah 2, Inspektorat Wilayah 3, dan Inspektorat Wilayah 4. Pembagian wilayah ini itu berdasarkan untuk wilayah 1 meliputi perwakilan Republik Indonesia di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, lalu perutusan tetap Republik Indonesia untuk ASEAN, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Untuk Ya, saya kira cukup ya, Sidik, untuk Itjen kita udah paham ya maksudnya. Coba ke direktorat-direktoratnya aja sekilas ya, teman-temannya yang bikin unik itu kan dirjen-dirjennya itu loh. Siapa? Untuk Itjen dan untuk Setjennya ada 3 pusat yang menempel di Setjen. Itu ada Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, lalu Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional. Untuk direktorat akan dijelaskan oleh Eno dan Anissa. Baik, saya akan menjelaskan tentang 4 Direktorat Jenderal. Yang pertama adalah Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerjasama multilateral yang meliputi politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, dan sosial budaya. Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral terdiri atas 6 eselon 2, 1 sekretariat dan 5 direktorat. Kemudian yang berikutnya adalah Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi serta penyelenggaraan diplomasi publik, keamanan diplomatik, dan kerjasama teknik. Direktorat Jenderal ini terdiri atas 5 eselon 2, yaitu 1 sekretariat Direktorat Jenderal dan 4 direktorat. Kemudian Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan hukum dan perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri. Direktorat Jenderal ini memiliki 5 eselon 2, 1 sekretariat Direktorat Jenderal dan 4 direktorat. Ya, Kemudian sorry saya singkatkan aja ya Eno ya. Jadi ada kerjasama multilateral, kemudian hukum perjanjian. Jadi sifatnya memang khusus kepada Kementerian tupoksi Kementerian Luar Negeri sendiri. Yang bikin bedanya dia punya dirjen-dirjen yang akan membawahi urusan kerjasama internasional berdasarkan
wilayah, yaitu apa? Ada KJRI, Pak. Bukan, ada Dirjen yang Asia Pasifik dan Afrika, kemudian ada Dirjen Amerika yang digabung dengan Eropa, kemudian sendiri ada kerjasama ASEAN, khusus untuk ASEAN, karena fungsinya yang sangat banyak di ASEAN. Oke, selanjutnya itu udah struktur organisasi. Kita sering bingung KBRI, KJRI, perwakilan tetap, silakan sekilas saja. Bedanya apa? Ya, nah untuk perwakilan sendiri di Per 108 tahun 2003 soal organisasi perwakilan luar negeri Indonesia itu ada 3 jenis, yaitu perwakilan diplomatik, kemudian perwakilan konsuler, dan kemudian pengutusan tetap RI. Nah, di sini ada ketiga ini memiliki perbedaan yang tipis-tipis, terutama untuk perwakilan konsuler dengan perwakilan diplomatik. Mereka perbedaannya itu yang di pertama itu mereka untuk perwakilan diplomatik sendiri adalah orang pejabat yang ditunjuk oleh presiden secara langsung yang memiliki jabatan sebagai pejabat negara. Sedangkan untuk perwakilan konsuler sendiri merupakan pejabat negeri yang ditunjuk oleh presiden namun melalui Menteri Menlu, Kementerian Luar Negeri. Nah, untuk pertanggungjawabannya sendiri, perwakilan diplomatik mewakili atas nama negara di muka negara penerima atau organisasi internasional. Nah, sedangkan untuk perwakilan konsuler, dia secara operasional itu bertanggung jawab kepada perwakilan diplomatik atau duta besar, namun secara administrasi dia berada di bawah Kementerian Luar Negeri. Nah, untuk putusan tetap RI itu sendiri sama dengan perwakilan diplomatik, namun dia mewakili Indonesia di organisasi internasional. Sekian perbedaannya. Dari fungsinya sendiri, perbedaannya cukup tipis. Untuk perwakilan diplomatik dan putusan tetap RI itu dia memiliki satu fungsi, yaitu peningkatan dan pengembangan kerjasama politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan dengan negara penerima atau organisasi internasional. Nah, sedangkan perwakilan konsuler itu tidak memiliki fungsi kerjasama politik. Dia lebih ke teknis dalam melakukan pengayoman, pelayanan, dan perlindungan kepada warga negara Indonesia berada di negara penerima. Nah, sekian untuk perbedaan atas 3 perwakilan tersebut. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Ada beberapa unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Luar Negeri, antara lain UPT Museum Konferensi Asia Afrika, UPT Sekdilu, UPT Sesdilu, dan UPT Sesparlu. UPT Museum Konferensi Asia Afrika berada di bawah Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. UPT ini bertugas melaksanakan urusan pelestarian, pengembangan, dan promosi nilai-nilai Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya, UPT Sekdilu, UPT Sesdilu, dan UPT Sesparlu berada di bawah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik. UPT Sekdilu mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat dasar di bidang penguasaan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dasar. UPT Sesdilu memiliki tugas yang sama dengan Sekdilu tetapi di tingkat madya. Kemudian UPT Sesparlu mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat utama di bidang kepemimpinan dan manajemen diplomasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Tadi jelas ya. Udah jelas apa belum tadi tuh? Jadi kalau diplomatik, perwakilan Indonesia, kalau KBRI dia pasti di ibu kota negara.
umumnya di ibu kota negara, ya itu perwakilan namanya dubes yang ngangkat presiden. Dia pejabat negara, persetujuan DPR. Kalau dia KJRI itu konsuler tuh levelnya dia lebih kecil di bawah KBRI. Biasanya ada di kota-kota besar tapi bukan ibu kota. Kayak misalnya KJRI Sydney, Osaka, itu KBRI-nya di Tokyo ataupun di Canberra gitu ya. Nah, KJRI-nya di kota-kota yang lain, kota satelitnya. Untuk fungsinya dia lebih teknis ke pelayanan konsuler. Kalau namanya KJRI, perlindungan masyarakat dan lain segala macamnya. Untuk tugas fungsi Kemenlu ini salah satu yang paling penting adalah melindungi seluruh warga Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia, makanya ada perwakilan. Kalau PTRI dari perwakilan tetap itu adalah organisasi atau perwakilan Kemenlu yang berada pada organisasi internasional. PBB ASEAN di Jakarta, PBB di New York, PBB di Belanda, itu ada PTRI-nya. Ya, sama seperti dubes, status dan kedudukannya diangkat oleh presiden. Kira-kira seperti itu. Ya, untuk KBRI nempel ada yang beberapa negara jadi satu. Ya, untuk misalnya KBRI di Amerika Latin itu KBRI-nya satu, tapi untuk mewakili utusan atau negara lain untuk wilayah tersebut. Kira-kira seperti itu. Ya, yang menarik kemudian menjadi seorang diplomat itu nggak seperti mahasiswa STAN, sekolah kemudian jadi pegawai Kementerian Keuangan. Kalau Kemenlu masuk dulu Kemenlu baru sekolah. Makanya UPT-nya tadi ada macam-macam, Sesdilu, Sersparlu, yang disampaikan Agnes tadi itu adalah tingkatan sekolah. Jadi kamu udah bisa sekolah jadi diplomat itu sampai level mana melihat dari kompetensi kamu berhasil di UPT yang mana, setelah selesai sekolah yang mana. Kira-kira seperti itu. Dipahami ya untuk Kemenlu ya. Struktur organisasinya memang teknis kepada hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Sangat menarik juga untuk Kemenlu. Ada pertanyaan berkaitan dengan ini, teman-teman? Silakan, cukup? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, memang waktunya sudah habis. Saya akhiri ya untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih banyak. Nilai tertinggi diberikan kepada PUPR dengan aktivitas tertinggi, kelompok terbaik pada siang hari ini. Selamat. Kalau begitu, saya akhiri. Kita ketemu minggu depan ya di pertemuan puncak. Nanti saya akan sampaikan ketentuan pertemuan puncak di pertemuan 14 minggu depan. Tetap sehat, teman-teman. Tetap semangat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak.